Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Kali ini bersama saya Admin A. Dalam video ini kami akan membahas tentang Roth, anak dari Thanos dan Mistress Death. Ini bukan pertama kalinya kami membahas tentang anak Thanos. Sebelumnya kami sudah pernah membuat video tentang anak Thanos yang lain, yaitu Thane. Bagi kalian yang belum menonton video tentang Thane, silahkan ditonton. Tentang Roth, dia muncul dalam komik Avengers Celestial Quest. Awalnya Roth ini ditampilkan sebagai suatu tempat yang gelap di angkasa. Jadi wujudnya tak seperti wujud makhluk lainnya. Bisa dibilang wujudnya itu abstrak, hanya ditampilkan sebagai sosok berwarna hitam. Daerah di sekitar Roth kadang dijadikan tempat bersembunyi oleh para perompak angkasa, karena wilayah di dekat Roth ini sulit untuk dideteksi. Tapi mereka harus berhati-hati, sebab jika ada makhluk hidup yang masuk atau tersentuh oleh Roth, maka tubuhnya akan tercerai-berai dan mati dengan cepat. Ketika Mantis bersatu dengan Eternity, dia mengetahui bahwa Roth itu adalah semacam kanker bagi Eternity yang akan terus tumbuh dan pada akhirnya nanti membunuh Eternity. Mantis sebenarnya menawarkan diri untuk membantu Eternity melenyapkan Roth. Tapi kemudian Eternity mengatakan bahwa bahkan dirinya pun tak bisa mempengaruhi Roth. Jadi Roth terpaksa dibiarkan tetap ada. Ancaman Roth menjadi tampak semakin berbahaya ketika dia sudah mengurung kapal Thanos, yang ketika itu menampung Thanos beserta Avengers. Roth bisa mengeluarkan semacam tentakel untuk menyentuh makhluk lain. Tentakel-tentakel ini bisa menembus kapal Thanos dan berusaha menyerang orang-orang di dalamnya. Untungnya, Mantis dan anaknya yang bernama Sequoia bisa membuat suatu gelembung pertahanan yang tak bisa ditembus oleh Roth. Tapi mereka juga tak bisa keluar, jadi mereka terjebak di dalam situ. Bahkan Roth bisa memblokir teleportasi sehingga Thanos pun tak bisa berpindah dari sana. Dalam keadaan gawat itu, para hero berusaha untuk melawan Roth dengan berbagai kekuatan mereka. Thor, Vision, Scarlet Witch berusaha menyerang Roth dengan serangan energi, tapi semua energi itu justru disap oleh Roth. Selanjutnya giliran Sequoia yang menyerang Roth. Sebelumnya Sequoia sudah mengisap setengah kekuatan Thanos, jadi dia lebih kuat. Tapi tetap saja itu tak berguna. Semua serangan energi Sequoia dihisap oleh Roth. Bahkan Roth malah sangat menyukai energi itu. Setelah itu, Mistress Death akhirnya mengungkap bahwa Roth sebenarnya adalah anaknya dengan Thanos. Dahulu kala, ketika Thanos pertama kali mati, energinya bercampur dengan energi Mistress Death, dan dari situ terlahirlah Roth. Mungkin karena itulah Roth menyukai energi dari serangan Sequoia, karena serangan itu mengandung energi dari ayahnya sendiri. Awalnya Roth hanya berupa bintik hitam yang kecil di angkasa, dan Mistress Death sendiri tak menyadarinya. Tapi lama-kelamaan, setelah Roth terus membesar dan membesar dan membesar, barulah Mistress Death sadar tentang keberadaan Roth. Tapi Mistress Death tak bisa berbuat apa-apa karena memang dia tak bisa mempengaruhi Roth, sama seperti Eternity. Begitu tahu bahwa Roth adalah anaknya, Thanos merasa sangat amat jijik karena dia memang senang memusnahkan, tapi dia tak mau menciptakan keturunan. Karena itulah Thanos bertekad ingin memusnahkan Roth. Bersama dengan Mistress Death, Thanos pun berangkat mendatangi Roth. Awalnya Thanos menyerang Roth dengan energinya, tapi seperti sebelumnya itu tak berhasil. Kemudian Mistress Death berusaha menghisap Roth, dan lagi-lagi itu juga tak berhasil. Akhirnya mereka menggunakan suatu cara lain, yaitu kerjasama, saling mendorong dan menarik. Mistress Death mendorong Roth pada Thanos, sambil Thanos menarik Roth ke dalam dirinya sendiri. Ternyata cara itu membuat Roth melemah. Setelah itu, Thanos dengan cepat melepaskannya lagi. Terjadi suatu ledakan besar, dan Roth akhirnya musnah. Tak hanya itu, segala makhluk yang pernah dibunuh oleh Roth pun kini hidup kembali. Dan itulah pembahasan tentang Roth, sang anak Thanos dan Mistress Death. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya hanya di Marvel Universe Indonesia.
Selain channel YouTube, Marvel Universe Indonesia juga punya grup Facebook. Di situ kalian bisa membicarakan segala hal tentang Marvel. Kalian juga bisa mencari penggemar Marvel di daerah kalian. Karena grup Marvel Universe Indonesia ini punya cabang regional beberapa daerah di Indonesia. Ada cabang Samarinda, Batam, Jabodetabek, dan Situbondo, Jember. Daerah-daerah lainnya juga akan segera menyusul. Jadi, ayo bergabung di grup Marvel Universe Indonesia.